Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini untuk kembali murojaah atau belajar bersama. Dan sekarang di depan kita ada kitab Bidayatul Mujtahid. Toyib, sebelum kita mulai materi yang akan kita bahas pada video ini, bagi antum yang belum download kitab ini, silahkan download, linknya ada di description. Toyib, kita mulai. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu fil arkani. Permasalahan yang ketiga dalam rukun-rukun. Rukun-rukun apa? Rukun-rukun wudu. Al-madmadatu wal istinsyaqu. Madmadah artinya berkumur-kumur, wal istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Wa ikhtalafu fil madmadati wal istinsyaqi fil wudu'i ala thalathati aqwalin. Dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah berkumur-kumur dan juga istinsyaq dalam berwudu, dan perbedaan tersebut terdapat 3 pendapat. Qaulun innahuma sunnatani fil wudu'i wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Pendapat yang pertama, bahwa istinsyaq dan juga berkumur-kumur hukumnya adalah sama-sama sunnah. Jadi keduanya sunnah dalam berwudu. Ini adalah pendapat dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan juga Abu Hanifah. Wa qaulun innahuma fardun fihi wa bihi qala Ibnu Abi Layla wa jama'atu min ashabi Dawud. Kemudian 4 ini hasyiahnya apa? Wa Ahmad. Pendapat yang kedua tentang hukum dari berkumur-kumur dan juga istinsyaq, innahuma fardun fihi, bahwa keduanya adalah wajib dalam berwudu. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Layla dan juga Abu Dawud, dan juga tadi di hasyiah di sini footnote dikatakan Ahmad. Jadi ini adalah pendapat madhab Ahmad bin Hanbal, bahwa berkumur-kumur dan juga istinsyaq hukumnya wajib. Sedangkan Imam Malik atau madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhab Hanafi mengatakan bahwa berkumur-kumur dan juga istinsyaq hukumnya sunnah. Wa qaulun innal istinsyaqa fardun wal madmadata sunnatun wa bi qala Abu Thawr wa Abu Ubaidah wa jama'atun min ahli zahir. Pendapat yang ketiga adalah bahwa istinsyaq itu wajib, sedangkan berkumur-kumur hukumnya sunnah. Jadi dibedakan antara hukum istinsyaq dan juga kumur-kumur. Kalau istinsyaq itu wajib, kalau kumur-kumur itu sunnah. Ini adalah pendapat dari Abu Thawr dan Abu Ubaidah dan juga dari ahli zahir, mazhab zahiri. Jadi ada 3 pendapat. Keduanya sunnah, keduanya wajib, kemudian yang ketiga dibedakan antara istinsyaq dan juga madmadah. Adapun istinsyaq itu wajib, sedangkan madmadah atau berkumur-kumur itu sunnah. Wa sababu ikhtilafihim fi kauniha fardhan aw sunnatan. Adapun sebab perbedaan pendapat mereka, mengapa ada yang mengatakan wajib dan juga ada yang mengatakan sunnah, sebab perbedaannya
sebagai berikut, yakni ikhtilafuhum fis sunani al-waridati fi dzalik, hal hiya zaidatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu'i aw la taqtadi dzalika. Nah, sebab perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengapa ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah adalah perbedaan pendapat mereka terhadap hadis-hadis yang meriwayatkan tentang rukun wudu tersebut. Karena ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang hal itu. Dan apakah penambahan atau adanya hadis-hadis tersebut itu bertentangan dengan ayat wudu atau tidak bertentangan dengan ayat wudu? Kenapa? Karena dalam ayat wudu istinsyak dan madmadah atau berkumur-kumur tidak disebutkan, sementara dalam hadis disebutkan itu. Kemudian selanjutnya, faman ra'a anna hadhihi az-ziyadata in humilat 'ala al-wujubi iqtadat mu'aradatal ayah id al-maqsudu min al-ayati ta'silu hadha al-hukmi wa tabyinihi akhrajaha min babil wujubi ila babi an-nadbi. Yang pertama, para ulama yang melihat atau yang berpendapat bahwasanya penambahan, maksudnya penambahan di sini adalah hadis-hadis yang meriwayatkan tentang adanya tambahan istinsyak dan juga berkumur-kumur adalah wajib, maka akan bertentangan dengan ayat dong. Dikarenakan dalam ayat itu juga terdapat rukun-rukun berwudu. Sedangkan dalam ayat tentang tata cara berwudu tidak disebutkan istinsyak dan juga berkumur-kumur. Maka dari itu para ulama ini mengeluarkan hukum wajib menjadi sunnah. Jadi ini adalah para ulama yang mengambil hukum bahwa istinsyak dan juga berkumur-kumur hukumnya sunnah. Jadi tidak ada perselisihan antara hadis dan juga ayat. Waman lam yara annaha taqtadi mu'aradata hamalaha ala dhahiri minal wujubi. Dan para ulama yang berpendapat bahwa di situ tidak ada kontradiksi antara ayat dan juga hadis, maka mereka mengambil pendapat bahwa hukum dari beristinsyak dan juga berkumur-kumur adalah wajib. Berarti ini pendapat yang kedua. Karena apa? Karena mereka tidak melihat adanya kontradiksi atau pertentangan, perselisihan antara hadis dan juga ayat. Waman istawat indahu hadhihi al-aqwali wal af'ali fi hamliha 'ala al-wujubi lam yufarriq baina al-madmadati wal istinsyaqi. Dan para ulama yang menyamakan antara perkataan dan juga perbuatan, maksudnya adalah perkataan dari Rasulullah SAW dan juga perbuatan dari Rasulullah SAW, maka mereka mengambil hukum bahwa madmadah, kumur-kumur dan juga istinsyaq adalah wajib, dan mereka tidak membedakan antara kumur-kumur dan juga beristinsyak. Jadi keduanya wajib. Waman kana
indahul qawlu mahmulan 'alal wujubi wal fi'lu mahmulan 'alan nadbi farraqa baina al-madmadati wal istinsyaqi. Dan para ulama yang berpendapat bahwa al-qaul atau perkataan dari Rasulullah SAW itu mengandung makna wajib, dan sedangkan perbuatan Rasulullah SAW itu mengandung makna as-sunnah atau nadab, maka mereka membedakan antara berkumur-kumur dan juga beristinsyak. Wadzalika annal madmadata nuqilat min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam walam tunqal min amrihi. Karena berkumur-kumur itu diriwayatkan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada riwayat dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berkumur-kumur. Tapi di sini ada hasyiah, ada footnote. Nah, ini tambahan dari muhakkik dari kitab ini. Bal nuqilat min amrihi aidan kama qala al-Ghamari fil hidayah. Wa dzalika fi hadithi Abi Dawud bisanadin sahihin idza tawadda'ta fa madmid. Jadi ini adalah sedikit khalal atau kekurangan atau kesalahan dari pengarang dari Bidayatul Mujtahid. Jadi mungkin belum sampai mendapatkan riwayat tersebut. Di sini pengarang kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd mengatakan bahwa hukum berkumur-kumur adalah sunnah. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak ada perintah langsung dari Nabi SAW. Itu yang dipahami Ibnu Rushd. Akan tetapi muhakkik dari kitab ini mengatakan di footnote-nya ini bahwa ternyata ada perintah langsung dari Rasulullah SAW tentang berkumur-kumur ketika berwudu. Jadi ini adalah bisa dikatakan kesalahan dari Ibnu Rushd. Beliau manusia juga. Wa amal istinsyaku famin amrihi alaihi salatu wassalam wa fi'lihi. Sedangkan beristinsyak, ini kata Ibnu Rushd, terdapat riwayat yang berisi tentang perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan juga terdapat riwayat bahwa Rasulullah SAW melakukan istinsyak ketika berwudu. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu sabdanya Rasulullah SAW, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir. Nah, perintah dari Rasulullah SAW tentang istinsyak dalam hadis ini, apabila salah satu kalian akan berwudu, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya, kemudian dikeluarkan lagi. Dan barang siapa yang istijmar, cebok, maka berwitirlah, maksudnya 3 kali. Kharrajahu Malik fi Muwatta'ihi wal Bukhari fi Sahihihi min hadithi Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya dan juga Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi alhamdulillah ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Jadi ada perbedaan pendapat antara
para ulama terkait hukum istinsyak dan juga berkumur-kumur. Bahkan di kitab ini juga terdapat sebuah kesalahan dari Ibnu Rushd ketika mengatakan ini, walam yunqal min amrihi. Ternyata ada riwayat dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW memerintahkan pada umatnya juga untuk berkumur-kumur. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini bahwa hukum beristinsyak dan juga berkumur-kumur ada 3 pendapat. Yang pertama, keduanya wajib. Yang kedua, keduanya sunnah. Yang ketiga, ada yang sunnah, ada yang wajib. Baik. Jadi kita ambil hukum mana ya? Ya terserah antum dah. Setelah mengetahui perbedaan pendapat seperti ini, bagaimana sikap kita? Fadhol antum memutuskan sendiri. Baik, cukup sekian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.